Iya, jadi dalam sekitar 2 mingguan ini Dila itu ada sesak nafasnya gitu kan. Nah terus eh, kemudian kita yang lumayan eh, pikir-pikir gitu kan, lagi pandemi seperti ini kita mau ke rumah sakit apa enggak ya gitu. Dan kebetulan nih kita lagi baru punya BPJS lah gitu ya, kita coba yuk gitu. Jadi biar lagi pada begini ya, pemasukan agak seret gitu kan. Akhirnya kita coba pakai BPJS dan alhamdulillah kita melalui prosedur yang ada dan kita diterima di Mayapada di sini dengan baik gitu ya. Dan akhirnya diterima dengan baik dan eh, itu hari Kamis tanggal berapa tuh? Kamis itu tanggal 20. Iya, benar. Pas tahun baru ya, tahun baru Islam itu kan lagi libur juga gitu kan. Tapi lagi libur gitu tapi tetap aja gitu kita diterima dengan baik. Dan akhirnya Dila memang pada saat itu udah nggak enak ya, pada sekitar tanggal 20 itu tuh. Sebelumnya juga sehari 2 hari sebelumnya itu udah agak anget, dari gelisah gitu kan. Kenapa terus ininya, dadanya suka sakit gitu, sesek nafasnya gitu. Terus 40 juga ininya panasnya gitu kan. Nah, pada datang saat kita ke Mayapada ini terus kita langsung diarahkan kalau misalkan badannya panas dan ada sesek itu gedungnya berbeda gitu. Nah, aku juga takut ini kan COVID ya gitu Dila gitu kan. Udahlah kita dibawa ke tempat yang memang spesial ISPA gitu ya. Akhirnya kita masuk ke dalam gitu Dila dengan menggunakan kursi roda gitu. Terus ya udah diterima dengan baik, kemudian diperiksa sampai akhirnya dinyatakan Dila itu di ronsen kan ya, di ronsen ada cairan di dadanya gitu. Jadi itu yang membuat sesak ternyata gitu. Terus akhirnya kita disarankan untuk opname. Jadi kita menginap itu dari hari Kamis malam sudah menginap, udah Jumat pagi ada dokter parunya itu datang gitu. Dokter parunya datang dan alhamdulillah, oh ya Dila juga udah di swab juga ya pada malam itu juga, dan hasilnya alhamdulillah negatif gitu, tidak COVID ya. Nah kemudian akhirnya dokternya datang dan dilakukan namanya efusi pleura namanya. Jadi pengambilan cairan gitu pagi-pagi itu gitu. Nah ya fungsi namanya gitu, diambil cairan itu di fungsi gitu ya. Terus dokternya itu pada saat diambil cairannya itu disuntik dari belakang gitu ya. Dan itu dilakukan di kamar dan diambil cairannya banyak juga, ternyata sampai 600 cc gitu ya. Katanya dokternya, gimana Bu, katanya kalau misalnya udah diambil cairannya itu udah enakan gitu. Nah pada saat diambil Dila masih merasa sesak sebenarnya, tapi itu udah lumayan banyak sih airnya gitu kan. Terus itu cairan tersebut itu harus diperiksa, itu kenapa sebenarnya, apa yang menyebabkan ada cairan di paru-parunya. Jadi itu di dalam paru itu, jadi di cairannya itu di dalamnya gitu ya. Beda sama paru-paru basah lah pokoknya. Ini jadi itu ada cairan di situ. Terus kemudian dari situ kita menunggu hasil nih. Jadi kalau cairan tersebut tuh harus kayak kalau mau diperiksa itu harus dikembangbiakan ini si kuman-kumannya atau bakterinya ya, nggak ngerti ya pokoknya. Pengen tahu nih apa penyebabnya gitu. Itu lumayan agak butuh waktu lah gitu kan. Akhirnya Jumat itu diambil airnya, jadi masih harus ada tindakan berikutnya gitu sebenarnya kalau memang masih sesek ya Dila gitu. Dan hari Sabtu ngasih observasi kemarin dan ternyata Dila masih sesek ternyata. Nah hari Minggu ini kita akan melakukan tindakan berikutnya, yaitu nanti di USG nanti ditandain kalau misalnya memang kemarin itu hari Sabtunya itu sempat di ronsen lagi untuk melihat
keadaan airnya itu seperti apa, dan ternyata masih ada, memang ternyata masih ada airnya, masih ada sisanya gitu, dan memang Dila memang rasa masih sesek nih di dada dia itu di bawahnya, dan memang harus disedot lagi nih gitu. Jadi hari Minggu ini, tepat hari ini tuh akan dilakukan tindakan USG, dilihat tepatnya tuh di mana sih, ditandain gitu loh ya, biar supaya itu tepat tuh, biar nanti di mana untuk bisa pengambilan cairannya gitu. Okay. Nah akhirnya Senin besok sih insya Allah ada tindakan berikutnya. Mas Bakti, mungkin kayak untuk sakitnya sendiri sebenarnya udah berapa lama gitu, terus kayak apa aja sih yang udah dilakuin sebelumnya Pak sampai akhirnya? Ya selama di rumah sih Dila walaupun agak nyesek sedikit gitu, dia tadi kalau naik tangga tuh terus sengal-sengal gitu, terus kalau beresin terus keringet dingin gitu, terus agak panas badannya, ya itu pakai itu aja ibuprofen gitu. Nah jadi sebelum kita ke BPJS ini kita sempat lakukan kita ke dokter keluarga kita lah gitu istilahnya ya. Sebelum ke sini sekitar kurang lebih 2-3 hari sebelumnya gitu, sekitar tanggal 16 Agustus mungkin ya, itu kita ke klinik gitu dan diinfus Dila gitu kan, kirain membaik gitu. Terus ininya dia tuh belakangnya itu sakit banget gitu kan. Nah itu sama dokter kita itu disuntik untuk supaya nggak sakit ininya, belakangnya hilang ternyata, tapi kok masih nyesek ya gitu, kenapa ini gitu. Ya udah akhirnya kita coba langsung deh kita ke UGD yuk gitu, kita ke Mayapada gitu, kita coba ke sini gitu. Jadi ya usahanya sebelumnya sih ke itu ya, ke dokter klinik dulu gitu, dan ternyata dibilangnya emang kita belum cek darah dan semuanya belum kan, jadi kita belum tahu, jadi baru buat nambah tenaga dia aja supaya nyaman gitu. Tapi ternyata enggak, kurang tindakan itu mungkin belum bisa membuat Dila sembuh gitu, dan ternyata memang ketahuannya adalah si cairan itu. Kalau boleh sedikit, jadi diagnosa penyakit apa Pak Dila? Ada cairan di dalam paru-parunya gitu ya, gitu. Itu sih. Kondisi Mbak Dila sendiri sekarang mungkin seperti apa sih Mas Bakti? Sekarang sih kemarin sempat masih lemas gitu, tapi sekarang masih sesak sih. Hari ini sih udah bisa mulai makan, udah enak, udah bisa ngobrol-ngobrol, bisa ketawa-ketawa gitu, udah bisa. Tapi ya itu masih kadang kalau dia jalan ke kamar mandi itu masih suka tersengal-sengal gitu ya, suka cepet capek gitu, karena mungkin masih ada si cairan itu ya gitu. Ini pertama kali istri merasa seperti itu, sebelumnya pernah keluar lain? Kalau ada cairan ini pertama kali nih, tapi memang sebelumnya gini, Dila itu pernah ada riwayat TBC ya, dia ada tuberkulosnya. Jadi yang pertama dulu waktu masih dia sekolah itu pernah kena gitu, terus pas dia kuliah gitu sempat kena, terus pas pas di Malaysia itu dia sempat kena, sampai dioperasi segala gitu, sampai dioperasi, katanya diambil parunya itu sampai dibersihkan lah istilahnya gitu dari TB-nya. Nah terakhir tahun 2017 itu waktu kita kehilangan anak kita tuh sekitar bulan Januari akhir ya, tahun 2017 itu karena ada TB-nya ternyata Dila, makanya kita harus merelakan anak kita kita lahirkan kan, dan akhirnya meninggal gitu kan. Itu yang ketiga. Nah ini yang mungkin keempat kalau misalnya sampai ini beneran TB-nya yang kambuh gitu ya, kita nggak tahu nih, makanya cairan ini masih dalam tahap penelitian nih gitu. Kapan nanti cairan diteliti keluar? Mungkin dalam 2-3 hari ini nih kayaknya.
Makanya mudah-mudahan sih ini bisa lebih cepat lagi biar kita ketahuan nih apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu ada cairan di dalam parunya itu gitu. Anak-anak sendiri gimana Mas mungkin selama Apakah dilarang datang dengan rumah sakit dengan kondisi yang COVID seperti Iya, ini? betul. Atau mungkin keluarga besar tidak mengunjungi atau bagaimana? Betul. Jadi memang untuk kita membatasi keluarga siapapun untuk menjenguk sih gitu, dan memang itu dari peraturan dari rumah sakitnya untuk nah itu dia diminimalisir untuk kedatangan supaya tidak mengganggu kesehatan, dan juga mungkin entah apa kan kalau lagi COVID gini ya takutnya rumah sakit itu kan kalau bisa kita hindari ya gitu kan sebenarnya. Sekarang ini paling lewat ini aja video call gitu. Terus kemudian untuk anak-anak sendiri video call terus gitu. Dila sih udah kangen banget sama anak-anak gitu ya. Aduh aku kangen banget sama anak-anak, apa aku pulang dulu apa gini. Loh jangan, ini mendingan kamu benar-benar selesai ya insyaallah baru bisa. Dia kepikiran sama itu sekolah online-nya kan. masih mikirin anak-anak gitu, ya ampun ya. Tapi anak-anak sendiri jauh dari mamanya seperti apa? Ya mereka pokoknya kangen banget pastinya ya, sering pokoknya tiap hari itu pasti ada video call sama anak-anak itu, sehari bisa 2 kali malah, bangun pagi terus mau malam itu kan kadang suka, terus anak-anak suka ibunya tuh tetap pengen anaknya tuh belajar gitu ya, dan khususnya di sekolah kita ini kan Global Islamic School ini ya hafiz Quran gitu kan intinya kan salah satu studinya gitu kan. Nah jadi paling tidak mereka harus hafal Al-Quran nih gitu. Nah surat-surat itu yang tugas dihafalin itu terus ditanyain sama ibunya gitu, dan anak-anaknya anak-anak kita ya itu pasti ngirim tuh voice note gitu, hafalan-hafalan surat apa gitu pasti dikirim. Tuh yang ngirim tuh omanya, yang di rumah tuh ada omanya kan, itu dikirimin suaranya gitu. Oh ini hafalannya udah bagus gitu, alhamdulillah sih. Baik, dari sedikit klasifikasi kan sempat klinik keluarga terus akhirnya lari ke rumah sakit Mayapada dengan kondisi COVID seperti ini. Sempat nggak sih menyangka awal mulanya istri kena? Aku sempat udah swab duluan sebelum Dila soalnya agak takut tuh kalau di swab karena sakit kan gitu. Aku panggil dari home care 24 tuh datang, dia swab aku gitu, terus hasilnya negatif, alhamdulillah. Dari tes swabnya itu, terus Dila yang belum kan. Nah pada saat Dila mulai sesek itu ada sih kekhawatiran itu gitu ya, tapi entah kenapa kok kayaknya gak ada rasa yang gimana gitu mau menjauhi atau apa gitu, malah aku tetap aja cium dia, tetap aja ngerawat dia gitu ya, tetap aku urusin gitu pada saat dia butuh aku gitu ya. Jadi alhamdulillah pada saat akhirnya ketahuan nggak COVID ya, bersyukur lagi lebih gitu kan. Nah jadi ada kepikiran karena ini mungkin ada tanda-tanda itu gitu kan ya, sesak nafas, demam gitu, karena itu udah ada tanda-tandanya itu salah satu indikasinya gitu, tapi ternyata alhamdulillah bukan gitu. Kak Bekti, hari ini kan tindakannya lagi ya? Mungkin tindakannya apa aja sih yang akan dilakuin gitu? Untuk hari ini hanya di USG dulu, jadi di USG diliatin airnya ini nih, cairannya ini nih ada di letak itu di mana sih, nanti ditandain gitu, nanti kemudian besok kan ya hari Senin baru dokter akan mengetahui dan langsung melakukan tindakan fungsi gitu ya, jadi pengambilan cairan itu gitu. Berapa banyak lagi cairan perkiraan dari dokter? Kan sebenarnya sedot sampai 600 cc. Nah, ya Allah banyak tuh diambil. Itu pakai yang gede itu tuh, ikan yang gede itu tabungnya diambil dibuang, dibuang, ya Allah. Mohon maaf ya, maksudnya airnya emang agak kayak pipis gitu kayaknya ya, kuning-kuning gitu ya. Tapi nggak berbau gitu. Jadi lumayan banyak ini ya gitu. Itu kata dokternya ini kalau misalnya itu udah diambil cairannya enakan tuh nafasnya gitu.
Dan ternyata emang ada di keluarga aku kasih tahu kan bahwa Dila tuh seperti ini. Jadi ada dari keluarga aku sepupunya papa gitu pernah mengalami itu gitu. Jadi ya bukan hal yang, maksudnya menurut aku ini yang bukan yang berbahaya ya. Jadi mungkin tapi kalau didiemin aja juga ya pastinya juga akan membuat dia nggak bisa nafas, dan oksigen dalam darahnya akan berkurang kan gitu. Nah jadi pada saat kemarin juga dicek ya saturasinya ya, oksigen dalam darahnya itu ini rendah gitu. Jadi ini harus dia pakai oksigen sekarang, tetap harus pakai itu oksigen. Nah jadi sekarang ini masih akan ada tindakan untuk di USG dan besok dilakukan fungsi itu gitu, pengambilan cairan. Kak Bekti, terakhir mungkin ada minta doa sama pemirsa untuk kelancaran semua Kadila. Ya, untuk teman-teman semuanya, terima kasih pada saat waktu hari Kamis pertama kali aku upload ya mengenai Dila masuk IGD gitu, itu udah banyak banget komentar-komentar dari teman-teman gitu yang memberikan support gitu, seneng banget gitu ya, maksudnya kita banyak yang doain gitu, terima kasih banyak gitu. Terus kemudian juga teman-teman media juga yang ternyata peduli banget ya sama kami gitu ya, Dila khususnya gitu. Mas kenapa mas gitu, pada nanya langsung gitu kan ya, ini mohon doanya sekali lagi, semoga Dila diberikan kesembuhan, cepat bisa berkumpul lagi sama keluarga, bisa ketemu anak-anak lagi, bisa yang dia kangenin, dia pengen makan makanan Korea. Dia lihat kalau kita nonton TV ya, TV-nya isinya mengenai masakan Korea gitu, dia pengen makan Korea, dagingnya dibakar-bakar dikit, dikasih sayuran sama dia dimakan gitu kan. Aduh, kayaknya aku mau itu deh, nanti makanya cepat sembuh, aku bilang gitu ya. Jadi mohon doanya. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Mungkin kalau misalnya ada yang belum sempat kejawab dari WA atau mohon maaf banget. Untuk teman-teman media juga mohon maaf kalau kami kurang melayani ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih Mas.